Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sejawat dan senior dimanapun berada, webinaris ya, kanal dokter Smart IVF Coach Indonesia. Terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini, dan tentu kita akan segera berdiskusi mengenai review ya adjuvan dalam kasus-kasus poor responder. Saya yakin ini adalah kasus yang sangat menarik, sangat banyak kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari, dan tentunya merupakan sebuah challenge ya, tantangan bagi kita semuanya. Saya start mulai dari paper review di Human Reproduction Update tahun 2020 yang menggarisbawahi mengenai adjuvan treatment strategies, ya, mengenai strategi tata laksana adjuvan pada saat kita melakukan stimulasi ovarium untuk kasus-kasus poor responder. Dan author sendiri, ini grup dari Cina, mereka sadar betul bahwa di samping kemajuan-kemajuan dalam teknologi reproduksi, tetap penanganan kasus poor responder itu adalah sebuah challenge yang paling besar. Oleh karena itu, berbagai regimen stimulasi maupun intervensi ya sudah dicoba ya untuk meningkatkan kehamilan tentunya pada pasien-pasien poor responder. Dan strategi ini termasuk bagaimana kita menekan fungsi hipofisis ya, apakah dengan long protokol, apakah dengan antagonis protokol, apakah modified antagonis protokol, juga dengan peningkatan dosis gonadotropin dan penggunaan adjuvan agent ya selama stimulasi ovarium, juga implementasi dari siklus modified natural life cycles. Kita lihat dari bagan ini, saya kira ini bagannya sangat menarik dan sangat informatif. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At least ada 9 approach yang dikaji di review ini ya. Bagaimana masing-masing approach ini efeknya terhadap outcome pasien-pasien poor responder. Ya, dan tebalnya garis menunjukkan makin banyak studi-studi untuk membandingkan satu sama lain. Ya, dan besarnya node ini, bundaran merah ini semakin besar, maka akan semakin banyak jumlah studi yang membahas outcome ya penambahan adjuvan ini pada kasus-kasus poor responder. Dan kita bisa lihat bahwa yang terbanyak dipimpin oleh LH, kemudian growth hormone, letrozole ya, DHEA, clomiphene, testosteron, estradiol, CoQ10 dan HCG. HCG dan LH hampir sama. Bagaimana hasilnya? Secara singkat, saya kira ini sebuah prosedur meta-analisis yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat di sini, mereka melihat yang dievaluasi adalah clinical pregnancy. Dan kalau kita lihat satu demi satu, maka yang relative risk atau odds ratio-nya paling baik, yang significantly bermakna hanya dua ini, CoQ10 dan DHEA. Bila dibandingkan terhadap kontrol ya, CoQ10 meningkatkan clinical pregnancy 2 kali, DHEA 2,5 kali. Sedangkan yang lain-lainnya secara statistik tidak bermakna ya, rekombinan LH, growth hormone, rekombinan LH kemarin dibahas oleh Dr. Muharrem, kemudian clomiphene, testosteron, estradiol, dan HCG. Ya, kita kenal ada luteal phase estradiol misalkan, kemudian ada testosteron patch misalkan, ada penggunaan clomiphene, ya ada letrozole, ada growth hormone dan rekombinan LH. Grafik ini ya, ini box plot ya, melihat bagaimana relative risk ya. Again, saya kira lagi-lagi sama seperti tabel tadi, kita fokus di dua terbawah ini, CoQ10 dan DHEA. Ternyata CoQ10 dan DHEA yang significant increasing clinical pregnancy ya. Growth hormone hampir tapi tidak signifikan. Dan dilihat dari rankingnya, bagaimana adjuvan treatment ini memberikan efek terhadap clinical pregnancy. Dan kita bisa lihat di sini AUC-nya, area under the curve, tentu paling tinggi DHEA. DHEA harusnya bermakna nih. Kok saya tidak melihat. DHEA, DHEA, CoQ10, DHEA dan CoQ10 ya, betul. Dua, ya saya sudah lihat, betul. DHEA dan CoQ10.
Kita lihat DHEA paling tinggi ya, AUC-nya 82,9%, disusul dengan CoQ10 77,4%, kemudian HCG 70,0% dan seterusnya ya. LH ya tidak besar, hanya sekitar 19%. Jadi kalau kita melihat sebuah meta analisis ini, tentu pilihan kita jatuh pada dua hal ini ya, DHEA dan CoQ10. Ya ini jelas ya, clinical pregnancy-nya ya, bahkan DHEA di atas 80%. Jadi meningkatkan confidence kita dalam hal memberikan suplementasi sebelum pasien melakukan stimulasi ovarium. Kemudian tabel ini juga sangat menarik, nih sorting tables. Kita lihat untuk membandingkan clinical pregnancy rate, jumlah sel telur yang dipanen, jumlah embrio yang ditransfer, kemudian kadar estradiol pada hari HCG, total dosis gonadotropin, dan kemungkinan cancel. Kalau clinical pregnancy sama, tadi kita udah lihat, maka dua teratas adalah DHEA dan CoQ10, dan bintang ini significant difference ya. Untuk jumlah oosit ternyata HCG, jadi trigger dengan HCG pada poor responder, instead of trigger dengan agonis ya, atau double trigger HCG jauh lebih bermakna ya dalam hal jumlah sel telur. Kemudian luteal phase estradiol, growth hormone juga ini bermakna dalam meningkatkan jumlah sel telur. Dalam meningkatkan jumlah embrio yang akan ditransfer, maka growth hormone menempati ranking pertama. Begitupun kadar estradiol pada hari HCG. Ya, jadi kita bisa lihat ya, kalau kita ingin meningkatkan jumlah embrio pada pasien-pasien poor responder, meningkatkan kadar estradiol, maka growth hormone lah pilihannya. Ya, tapi kalau meningkatkan clinical pregnancy, pilihannya DHEA dan CoQ10. Menurunkan dosis gonadotropin, ada clomiphene, di sini ada letrozole. Walaupun letrozole tidak significantly different ya, tidak ada bintangnya. Sedangkan untuk menurunkan cancellation rate, berturut-turut ke bawah ini ya, paling tinggi adalah CoQ10, kemudian DHEA, HCG, dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik ya kalau kita lihat bagaimana review ini mencoba membantu kita, mengarahkan kita bagaimana memilih treatment yang paling tepat pada pasien-pasien poor responder. Pertanyaan selanjutnya, jadi apa dong the best regimen stimulasi ovarium pada pasien-pasien poor responder? ESRE guidelines, saya kira tahun lalu mereka keluarkan dalam bentuk guidelines, dan baru saya kira bulan ini atau bulan lalu mereka publish di Human Reproduction Open ya, ringkasan tentang stimulasi ovarium ya pada seluruh kasus-kasus IVF. Kita bisa lihat bahwa ESRE stimulasi ovarium itu bisa dua hal ya. Yang pertama adalah untuk inseminasi atau sexually time intercourse, atau yang kedua adalah untuk ART dengan tujuannya mendapatkan jumlah sel telur yang banyak untuk dilakukan inseminasi. Dan lagi-lagi, ini sebuah kalimat yang saya kira sangat ekstrim. Obviously, the best treatment for poor responder adalah egg donation. Ya, the best treatment egg donation. Karena kalau kita lihat, egg donation itu pasiennya kemungkinan hamil bisa 50-70%. Bahkan lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang muda yang menggunakan sel telurnya mereka begitu. Tapi tentu ini tidak menjadi pilihan di banyak negara, termasuk di negara kita. Hanya menjadi catatan adalah bahwa live birth rate pada pasien-pasien poor responder itu hanya sekitar 1-10%. Tetapi sialnya, kita lihat ya, kalau di Poseidon treatment, teman-teman ingat tentu, Poseidon itu yang paling banyak ada grup 4 tuh, 55%. Ya, 55% grup 4 itu artinya grup yang usia di atas 35 tahun dengan cadangan ovarium yang rendah. Dan ini challenge kita, ya ini challenge kita. Kalau grup 1 dan 2 relatively peluangnya lebih besar karena cadangan ovariumnya normal, begitu. Ya, dan ini saya kira yang kita hadapi di tempat praktek, bahwa pasien poor responder, pasien usia 45 tahun pun datang kepada kita, atau bahkan di atas 45 tahun pun datang kepada kita, dokter, Bu dokter, Pak dokter, gimana caranya saya bisa hamil tapi tidak mau egg donation? Hampir pasti kalau populasi di Indonesia, kecuali hanya sangat sedikit gitu. Oleh karena itu, ya adjuvan, adjustment, add-on, ya ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kasus-kasus poor responder, terutama untuk mendapatkan live birth ya. Kita lihat, ya di sini apa saja adjustment, adjuvan atau add-on yang dikerjakan. Yang pertama, response to ovarian stimulation. Ya,
tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki respons stimulasi ovarium. Ya, adjusting long down regulation ya, pakai agonis. Jadi memang cukup mengejutkan karena ternyata agonis itu sekarang balik lagi ya pada beberapa kasus poor responder dia memberikan respon lebih baik. Flare up atau antagonis, adjusting dosis ya, menambahkan L atau HMG, kemudian kombinasi CC dan letrozole. Ovulation triggernya pakai ACG, apakah agonis, apakah double trigger. Kemudian mempersiapkan gamet, mempersiapkan sel telur dan sperma, bahkan IVM, growth hormone, kalsium ionofor ini untuk mengaktifasi proses fertilisasi. Ya, sehingga pada beberapa kasus tentu pada poor responder sering dijumpai kasus-kasus unfertilized. Kebanyakan adalah anak kegagalan transportasi kalsium ke dalam intrasel. Kemudian assisted hatching, embryo glue, luteal phase support protokolnya pun demikian. Dan yang lain yang paling banyak implantation enhancement ya. Penggunaan low dose heparin, aspirin, macam-macam, akupuncture, GM-CSF, CoQ10, DHEA, melatonin, growth hormone, scratching, platelet infusion PRP, ya, PLI, IVIG, kemudian extended culture, ERA, endometrial receptivity array, early pregnancy support, kemudian teknik dalam OPU, ya, dan sebagainya. Termasuk evaluasi kafumuteri. Ya, ini merupakan sebuah evaluasi yang sangat komprehensif. Tentu evidence-nya ada yang sudah sangat banyak, ada yang masih sedikit, ya, tetapi pada umumnya secara statistik evidence-nya tidak terlalu menggembirakan. Ya, nanti saya akan fokus pada beberapa hal untuk melihat mana peran yang paling baik bila kita memikirkan adjuvan pada kasus-kasus poor responder. Yang pertama adalah growth hormone. Ya, kita berbicara growth hormone karena growth hormone ini yang cukup banyak dipakai, evidence-nya juga cukup banyak. Kita akan lihat bagaimana peran growth hormone. Secara hipotesis, growth hormone ini diasumsikan akan meningkatkan kualitas oocyte, ya, kualitas oocyte dengan melalui insulin-like growth factor 1, ya, insulin-like growth factor 1, dan dia memperbaiki proses-proses steroidogenesis di dalam ovarium. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana konsepnya growth hormone ini. Bagaimana konsep growth hormone bisa memperbaiki atau sebagai adjuvan terapi pada IVF? Ya, ada ini teorinya itu berdasarkan signaling pathway, kemudian ovarian reactivity, perkembangan folikel, dan endometrial receptivity. Dan penggunaannya kita lihat improving ovarian response, memperbaiki respon ovarium. Ya, dulu orang bahkan menggunakan 4-6 minggu sebelum HCG administrasi, bayangkan. Jadi dia 1 bulan sebelum disuntik, dia sudah disuntik growth hormone terlebih dahulu. Ya, kemudian memperbaiki kualitas oocyte, luteal phase, preceding menstrual cycle sama, dimulai seminggu sebelum stimulasi. Kemudian memperbaiki reseptivitas endometrium, nah ini bersamaan dengan starting gonadotropin injection, begitu. Kemudian kita lihat. Ya, secara teori lagi-lagi kita bisa lihat bahwa tujuannya growth hormone adalah indirectly memperbaiki fungsi ovarium melalui IGF-1, insulin-like growth factor 1. Ya, IGF-1 itu dia akan bekerja di sel TK dan sel granulosa. Ya, kalau kita lihat di sini dengan pemberian growth hormone atau IGF-1, maka sel TK akan meningkatkan produksi androgen, meningkatkan proliferasi sel, meningkatkan gap junction, dan yang paling penting meningkatkan efektivitas sensitivitas reseptor FSH, dan juga mengaktifkan aromatase, ya, enzim aromatase, sehingga proses aromatisasi testosteron atau androstenedion menjadi estron dan estradiol akan meningkat. Ya, kita lihat ini di granulosa cells, ya, di fase folikuler awal ada efek yang sinergis antara growth hormone dengan FSH, ya, sehingga akan terjadi upregulasi reseptor FSH dan akan mengaktifkan enzim aromatase. Sehingga tidak heran tadi bahwa kalau kita ingin penggunaan growth hormone itu akan meningkatkan secara bermakna konsentrasi atau kadar estradiol di hari terakhir sebelum trigger.
Ya, mengapa? Karena dia upregulasi reseptor FSH. Ya, kemudian kita lihat bahwa ya IGF-1 ya increasing FSH dependent aromatase activity ya. Again, lagi-lagi yang ditingkatkan adalah aktivitas aromatase dan dia juga menekan BMP reseptor yang bisa mengganggu ekspresi dari IGF-1 ekspresi dari aromatase. Ya, jadi IGF-1 itu juga menekan BMP yang mengganggu proses aromatisasi. Dan di sisi lain, pemberian growth hormone ini juga akan meningkatkan sintesis progesteron ya dari sel granulosa terutama pada fase luteal ya, mulai dari fase folikuler akhir sampai dengan fase luteal, dan ini sangat penting untuk meningkatkan reseptivitas endometrium pada pasien-pasien yang endometriumnya tidak terlalu baik, pada pasien-pasien yang cenderung endometriumnya tipis. Nanti kita akan lihat ya bagaimana growth hormone ini bisa bermanfaat pada pasien-pasien memiliki masalah pada endometrium. Dan ini studi di human dan di non human ya, kita bisa lihat hampir semuanya pemberian growth hormone dan IGF-1 itu meningkatkan kualitas sel telur ya, meningkatkan kualitas karena IGF-1 yang meningkat, estradiol meningkat, jumlah oosit M2-nya meningkat, kemudian densitas reseptor FSH meningkat, kemudian meningkatkan androstendion ya, menurunkan apoptosis ya, meningkatkan fungsi mitokondria yang sangat penting. Itulah hipotesis dari pemberian growth hormone ya pada ovarium, pada sel telur manusia. Dan ini kita lihat juga IGF-1, semua pemberian IGF-1 mirip seperti pemberian growth hormone tadi. Ya, kemudian yang menarik ini growth hormone and endometrial receptivity. Bahwa growth hormone ini juga akan mampu memperbaiki reseptivitas endometrium karena dia memperbaiki VEGF sehingga perfusi endometriumnya baik, meningkat ya, meningkatkan thickness. Ini yang menarik ya, endometrial thickness ya, sangat banyak kasus-kasus thin endometrium yang refraktor terhadap estradiol. Di sini pada tempatnya kita akan bisa berikan growth hormone ya. Possible mekanismenya karena memang ada reseptor growth hormone, ada growth hormone reseptor di endometrium ya. Co-treatment pada thin endometrium, terutama kalau kita melakukan freezing embrio. Kalau kita lihat pada siklus yang distimulasi endometriumnya tipis, kemudian kita lakukan freezing embrio dan lakukan frozen embryo transfer, maka disitulah tempatnya growth hormone untuk meningkatkan ketebalan endometrium. Oke, sedikit tadi mengenai teori, mengenai hipotesis, konsep. Selanjutnya kita melihat evidence. Kita start dengan evidence yang cukup baru tahun 2020. Kita lihat bagaimana growth hormone, suplementasi growth hormone akan meningkatkan kualitas oosit pada pasien-pasien yang sebelumnya memiliki riwayat embrio yang jelek. Jadi kita beberapa kali pasti teman-teman melihat ada riwayat pasien yang embrionya, sel telurnya unfertilized, embrionya tidak baik. Nah, ini studi yang cukup baik ya, ini randomized control trial pada 158 pasien embryo development ya, kemudian di randomize yang satu diberikan growth hormone, yang satu tidak ya. Kita lihat diberikan growth hormone 107, 51 kontrol. Teknisnya diberikanlah growth hormone 3 unit. 3 unit kalau dia long protokol dimulai pada saat down regulation, jadi seminggu sebelum haid. Kalau dia antagonis dimulai pada saat penyuntikan gonadotropin. Jadi kalau pada long protokol lamanya kurang lebih 25 hari, pada antagonis lamanya kurang lebih 10 hari. 3 unit setiap hari. Kita tahu sediaan growth hormone yang ada sekarang itu satu ampul tuh isinya sekitar 15 sampai 18 unit ya. Ini jadi bisa dipakai untuk 5 hari suntik. Kita lihat perbandingannya, kedua kelompok ini memang usianya relatif tidak terlalu tua ya, hanya 33 sampai 37. Anti-Mullerian hormonnya dua-duanya cukup baik, tidak ada masalah kedua kelompok. Kemudian nih antagonis ya sebagian besar adalah long protokol, sama di kelompok perlakuan, kelompok studi dan kelompok kontrol. Dan kita lihat hasilnya. Bagaimana hasil embryologi data ya antara kelompok yang studi dan kelompok perlakuan. Kita lihat kelompok studi secara statistik ada paling tidak ada 3 hal yang bermakna. 4 ya dengan jumlah embrio. Yang pertama adalah jumlah oosit, yang kedua jumlah oosit yang matur,
jumlah fertilized oocyte, dan jumlah embrio yang membelah. Ya. Jadi jelas kalau dengan growth hormone jumlah oositnya meningkat, jumlah oosit yang matang meningkat, jumlah oosit yang terfertilisasi dan kemudian membelah menjadi embrio dia significantly increase. Bagaimana dengan clinical data? Ya, clinical data kita lihat lagi-lagi ini yang bermakna 3, yang saya merah. Jelas implantation rate, clinical pregnancy rate per cycle, dan clinical pregnancy rate per embryo transfer. Ya, ini significantly different, ya hampir 2 kalinya. Dan ini pada kasus-kasus yang dia bukan poor responder tetapi poor embryo development. Demikian pula live birth per ET, live birth per embryo transfer, ini juga significantly different. Mengapa bisa bermakna? Ya, apa sebabnya? Ternyata dilakukanlah penghitungan jumlah mitokondrial DNA mitokondria pada cumulus granulosa cells, pada sel-sel cumulus sel granulosa, terlihat sekali perbedaannya. Ya. Bahwa kelompok yang mendapatkan growth hormone, jumlah mitokondria DNA-nya jauh lebih tinggi. Begitupun kelompok-kelompok yang implantasi, kelompok-kelompok yang transferable dibanding yang non-transferable. Jadi hipotesis kita tadi bahwa peningkatan mitochondrial function akibat growth hormone karena dia meningkatkan IGF-1 itu terbukti pada studi ini karena bisa dihitung dari mitokondria DNA yang ada di sel-sel granulosa. Kemudian kita lihat selanjutnya tentu akan kita lihat bagaimana systematic review dan meta-analisis. Ini juga masih artikel in press ya di tahun 2020. Ini kembali kalau ini adalah pada poor responder, kalau tadi adalah poor embryonic development. Kita lihat systematic review-nya. Systematic review, ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 studi melihat bagaimana efek growth hormone terhadap clinical pregnancy rate. Ya pada conventional control ovarian stimulation. Kita lihat di sini growth hormone sedikit lebih baik ya. Sedikit lebih baik untuk clinical pregnancy rate dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian bagaimana dengan live birth rate? Live birth rate-nya ternyata ya walaupun lebih baik tapi secara statistik dia menyeberang angka 0, menyeberang angka 1 ya. Jadi secara statistik tidak bermakna walaupun secara klinik mungkin bermakna secara klinis ya karena kalau kita lihat 1,34 ya. Oke. Hal yang menarik ada 3 hal ya dari meta analisis ini, ada 3 hal yang dievaluasi. Yang A adalah jumlah oocyte total. Yang B adalah jumlah oosit matur, dan yang C adalah jumlah embrio yang tersedia untuk transfer. Dan dari ketiga hal ini kita bisa lihat, tiga-tiganya growth hormone sangat bermakna. Jadi growth hormone itu meningkatkan jumlah sel telur yang kita dapatkan, growth hormone itu meningkatkan jumlah sel telur yang matang, metaphase 2, dan growth hormone meningkatkan jumlah embrio yang tersedia untuk ditransfer. Begitu. Ya, jadi 12 dari 12 RCT ini 580 perempuan yang di-assign ya. Growth hormone meningkatkan clinical pregnancy rate, number of oocyte retrieve ya, number of metaphase 2 dan jumlah embrio. Tetapi memang tidak meningkatkan live birth rate ya, did not show the increased live birth rate secara statistik. Walaupun kita lihat di box plotnya dia 1,34 ya. 1,34 tipis sekali dia, tipis sekali agak ke kiri. Jadi secara klinis mungkin dia bermakna, tapi secara statistik dia tidak bermakna. Ya, walaupun kita lihat di sini dia meningkatkan jumlah sel telur, dia meningkatkan kualitas embrio sehingga jumlah embrio yang ditransfer meningkat, tentu jumlah embrio yang di freezing pun akan meningkat. Oke. Selanjutnya setelah growth hormone kita berbicara mengenai androgen. Androgen ini juga sangat menarik. Androgen kita tahu bahwa androgen substratnya berasal dari sel TK. Kalau kita berbicara two cell to gonadotropin system, maka androgen ini datang dari sel TK. Dan inside clinical experience ya, dari Norbert Gleitzer dari New York IVF Clinic, sinkronisasi ya, bahasanya kata kuncinya adalah sinkronisasi dari perkembangan folikel di fase folikuler awal. Jadi kalau kita mendapatkan pasien poor responder, maka kata kuncinya adalah sanggupkah kita melakukan sinkronisasi perkembangan folikel pada fase-fase folikuler yang sangat awal. Mengapa demikian? Karena kalau kita berhasil melakukan sinkronisasi, maka jumlah folikel yang berkembang akan bertambah.
Dan kita ingat betul, kita tahu betul bahwa di early follicular phase ya, kita lihat nih di follicle primer dan sekunder, disinilah FSH dan androgen sinergi. Ya tadi kita sudah lihat bagaimana growth hormone dan FSH juga sinergi. Di sini androgen dan FSH bersinergi, dan ini waktunya 2-4 bulan ya sebelum folikel itu tampak di layar USG kita. Jadi kalau di layar USG kita folikel itu folikel antral, maka 2-4 bulan sebelumnya itulah terjadi sinkronisasi. Karena folikel akan masuk ke fase antral kalau dia berhasil berjalan dalam waktu kurang lebih 65-80 hari. Ya, oleh karena itu sinkronisasi ini sangat penting. Dan sinkronisasi ini dipegang peranannya oleh androgen. Ya, DHEA. Dan ini saya kira satu studi yang cukup menarik, walaupun ini retrospektif cohort ya. 151 pasien poor responder dari kelompok intervensi yang mendapatkan DHEA 3 bulan sebelum IVF di 90 mg. Ya ini agak berbeda karena satu tablet itu 25, ya rata-rata 25 di 3 kali 25 biasanya orang 75. Ini orang mendapat ini mereka mengassign 90 mg. Dan kontrolnya tanpa DHEA tentunya. Kita lihat perbandingan kedua kelompok ya. Lama stimulasinya sama, dosis gonadotropinnya juga sama, jumlah oositnya bisa berbeda ya. Dengan DHEA dia lebih banyak, ya, DHEA lebih banyak. Begitupun metaphase 2 oocyte, maturation rate, ya, fertilized oocyte, ya, number day 3 embryo, clinical pregnancy, ongoing pregnancy, live birth rate, ya. Walaupun telurnya tidak banyak, tetapi significantly different between two groups gitu ya, antara yang mendapatkan DHA dan yang tidak mendapatkan DHA. Kita lihat lebih dalam lagi, adjusted odds ratio, ya adjusted odds ratio-nya yang mendapatkan kelompok DHA 4,93 ya, lumayan tinggi, hampir 5 kali lipat lebih tinggi untuk mendapatkan kehamilan. Dan faktor lain yang cukup bermakna adalah antral follicle count. Ya, antral follicle count 1,62. Jadi memang kalau antral follicle count-nya sedikit lebih tinggi, ya sedikit lebih banyak, memang dia menguntungkan. Ya, ini 1,5 kali ya dibandingkan yang antral follicle count lebih sedikit. Dan yang menarik adalah ini, kadar dehidroepiandrosteron sulfat di dalam darah. Jadi mereka melihat pada kelompok-kelompok poor responder yang kadarnya di bawah 180 mikrogram per desiliter, maka kelompok itulah yang akan sangat bermakna kalau kita pretreatment dengan DHEA. Ya, luar biasa peningkatannya sampai hampir 6 kali. Jadi ini memberikan insight kepada kita, kalau kita ingin memberikan pretreatment DHEA, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dehidroepiandrosteron sulfat. Ya, nanti kita akan lihat dehidroepiandrosteron sulfat itu adalah hasil metabolisme dari DHEA. Jadi potentially benefit pretreatment DHEA terutama pada pasien yang rendah DHEAS-nya. Dan itu lebih tinggi, ya kemungkinan dia bisa mendapatkan lebih dari 3 oocyte. Ya, itu dari DHEA. Sebuah studi retrospektif cohort ya, kemudian ini systematic review, walaupun ini sudah agak lama di 2011, kita lihat waktu itu baru ada one randomized study, dan bisa dilihat bahwa ini pre-DHEA dia Norbert Gleitzer yang paling sangat banyak menulis tentang DHEA. Ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah DHEA. Kita lihat embryo score, number of transfer embryo jauh lebih baik, normal day 3 embryo jauh lebih baik ya. Dan dilihat studi ini juga melihat membandingkan bagaimana pemberian DHEA pada dua kelompok poor responder. Ya, pada yang poor responder karena primary ovarian insufficiency atau premature ovarian aging, dan pada kelompok yang diminished ovarian reserve. Tentu ini di bawah 40 tahun, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini di atas 40 tahun. Dan kita bisa lihat bagaimana cumulative pregnancy rate, ya, cumulative pregnancy rate. Yang kelompok primary ovarian insufficiency dia lebih baik karena usia lebih muda. Ya, jadi sekali lagi pada usia lebih muda dia cenderung lebih baik. Kemudian bagaimana angka miscarriage rate? Ya, angka miscarriage rate pasien-pasien yang mendapatkan DHA juga lebih rendah. Ini data di Amerika tentunya karena dilakukan oleh New York IVF Center. Kemudian bagaimana kejadian miscarriage pada kelompok ini yang hamil dengan IVF nih spontaneous pregnancy dibandingkan
Ini AMH-nya di bawah 0,1, ini AMH antara 0,1 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,8, 0,8 sampai 1, dan di atas 1. Ya, kalau kita lihat Livebird ini yang terbanyak pasti ya, AMH-nya di atas 1 pasti dia lebih tinggi, di atas 1,06 ya. Tentu di bawah 1,2. Karena cut off-nya 1,2. Dan yang cukup mengejutkan, surprisingly adalah kelompok yang di bawah 0,1 nih. Yang AMH-nya di bawah 0,1, live birth rate-nya lumayan. Ya, termasuk yang spontaneous pregnancy. Ya, walaupun spontaneous abortion-nya ya relatif lebih rendah juga ya dibandingkan dengan kelompok yang AMH-nya di atas 1,06. Ini tentu sangat debatable ya, kontradiksi, argumentasinya sangat banyak ya, kenapa DHEA-nya justru bermakna begitu pada kelompok-kelompok yang extremely poor responder ya di bawah 0,1. Bagaimana kadar AMH over time kalau kita lakukan pemberian DHEA? Ya, ini dilihat kalau sampai 30 hari apakah AMH-nya berubah ya. Ini kelompok di bawah 38 tahun, yang hitam ini kelompok di atas 38 tahun. Memang scattered ya, tidak terlihat significantly korelasinya, tetapi beberapa ada yang membaik AMH-nya, walaupun AMH-nya sih ya ada yang melenting sampai 3 nih, nggak tahu juga apakah awalnya tidak akurat pengukurannya, tapi kalau kita lihat di sini ya sebagian besar sih yang ini tidak berubah ya, sebagian besar tidak berubah, terutama yang 38 tahun gitu. Ya, ini pasien-pasien gambaran saja. Ini pasien-pasien di New York IVF Center mungkin tidak jauh berbeda dengan pasien-pasien kita ya. Rata-rata increasing. Setiap tahun akan meningkat pasien-pasien yang berusia lanjut, yang di atas 40 tahun, pasien-pasien yang AMH-nya turun ya, akan meningkat ya. Bisa karena lifestyle, bisa karena faktor genetik, bisa karena intervensi, bisa karena iatrogenic POI. Ya, bagaimana kita lihat lagi, ini adalah sebuah retrospektif cohort study ya, yang publish 2019 ya. Ini pasien Poseidon Group 4. Ini yang menarik adalah bagaimana efek DHEA pada pasien Poseidon Group 4 ya. Poseidon Group 4 itu usia di atas 35 tahun, AMH-nya di bawah 1,2, antara follicle count di bawah 5 ya per ovarium. Dan 159 cycle dikasih DHEA 30 mg 3 kali sehari 3 bulan sebelum IVF, dan yang sisanya kontrol. Kita lihat dua kelompok ini tidak berbeda usianya ya, tipis 30-40 tahun kurang lebih. Body mass index-nya juga nih non obese. Hanya kelompok yang DHEA ini lebih banyak dia pernah mengalami siklus IVF biasa ya, history of IVF failure ya begitu. Kemudian jumlah antral follicle count-nya ya di bawah 5, anti-Mullerian hormonnya antara 0,2 sampai 0,5 ya. Yang DHEA sedikit lebih baik dibandingkan yang non DHEA. Oke. Kita lihat bagaimana pregnancy outcome. Kalau kita lihat live birth rate ya ini tidak berbeda bermana ya. Kumulatif live birth ini tidak berbeda bermana. Kumulatif pregnancy rate. Kumulatif pregnancy rate favorable pada kelompok DHEA ya 29,5%, tetapi live birth rate-nya tidak berbeda bermana walaupun beda 2% ya, beda 2%. Kemudian kalau kita lihat di sini dosis gonadotropin memang pada yang kelompok DHEA lebih tinggi tapi tidak berbeda bermana. Kemudian jumlah oosit ya, jumlah oosit pada kelompok DHEA lebih tinggi. Jumlah oosit lebih tinggi, fertilized oocyte lebih tinggi, jumlah embrio yang tersedia lebih tinggi juga. Juga kualitasnya juga lebih bagus ya, sehingga clinical pregnancy bermana. Hanya memang live birth rate-nya tidak bermana secara statistik, ya. Kita lihat ini Poseidon Group 4 ya, dan 3,3 ya, 3,37 ya odds ratio-nya untuk mendapatkan sel telur lebih dari 3 pada pasien-pasien Poseidon Group 4. Jadi sangat bermana, kita lihat sangat bermana kalau kita berikan DHEA, tapi sekali lagi sinkronisasi ini hanya bisa dilakukan 3 bulan sebelum pasien distimulasi. 3 bulan sebelum pasien distimulasi. Dan kalau dibandingkan kelompok pasien di bawah 40 tahun dan kelompok pasien di atas 40 tahun, bagaimana hasilnya? Ternyata clinical pregnancy rate-nya tidak berbeda ya. Clinical pregnancy rate-nya tidak berbeda, hanya kumulatif pregnancy rate-nya. Kumulatif pregnancy rate-nya justru yang di atas 40 tahun lebih bagus nih, 31% dibandingkan 28%. Live birth rate-nya tidak berbeda bermana. Ini yang menarik juga, ya ini sangat menarik. Number of metaphase oocyte-nya, metaphase oocyte tidak ya berbeda tapi tipis sekali. Maturation rate-nya tidak berbeda. Jadi
Secara kumulatif, pregnancy rate-nya lebih tinggi kalau usianya dari 40 tahun, yang batasnya 45 tahun. Saya tidak tahu apakah ini kaitannya juga dengan jumlah attempt cycle yang lebih banyak, ya, attempt cycle yang lebih banyak. Kenapa DHEA bisa memberikan hasil yang potentially promising, meningkatkan jumlah sel telur, meningkatkan fertilizable oocyte, meningkatkan kualitas embrio. Mengapa demikian? Ini studi yang cukup menarik juga, melihatnya dari sisi reseptor androgen. Ya, ternyata ya bagaimana dilakukan penelitian pada pasien-pasien yang mendapatkan DHEA dan yang tidak mendapatkan DHEA. Ini kalau ini 3 kali 25 ya, 75 mg diberikannya 2 bulan sebelum IVF ya. Kemudian dilihat bagaimana ekspresi reseptor androgen dan ekspresi reseptor FSH pada sel granulosa. Ya, dilihat ini dia ya. Ternyata pada kelompok DHEA, lihat ekspresi reseptor androgen di sel granulosa dan ekspresi reseptor FSH di sel granulosa secara statistik dia lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan DHEA, Ya, ini menarik ya. Ini menarik. Apakah memang karena ini begitu bahwa jumlah sel telurnya akan meningkat, kualitas embrionya pun akan membaik. Dan ini menunjukkan konsentrasi makin tinggi dosis DHEA yang diberikan, ya ini dilakukannya in vitro di granulosa cells, ya di expose dengan dosis DHEA yang berbeda. Makin tinggi dosis DHEA maka ekspresi reseptor androgen makin tinggi dan ekspresi reseptor FSH makin tinggi, kecuali di angka 50 nanogram per mililiter ini in vitro ya. Jadi dia ada batasnya, memang ada ceiling dari kita dosis maksimal kita memberikan androgen. Karena kalau dia terlalu tinggi, maka aromatase itu tidak bisa mengkonversi androgen menjadi estron dan estradiol. Dan kita bisa lihat bahwa inilah kemungkinan efeknya kenapa bisa terjadi sinkronisasi, kenapa bisa terjadi optimalisasi dari jumlah sel telur. Dan memang terbukti ya, kalau jumlah sel telurnya lebih banyak, maka kita lihat ya androgen reseptornya itu lebih tinggi. Ya, ini oosit di bawah 5, ini oosit di atas 5 ya, androgen reseptor dan FSH reseptornya lebih tinggi. Terbukti ya dibandingkan dengan kontrol. Kontrol pun demikian, tapi yang mendapatkan DHEA jauh lebih tinggi. Jadi androgen itu bermana pada laki-laki, pada perempuan ya, terutama perempuan yang poor responder. Mengapa? Karena dia bisa bersinergi dengan reseptor FSH. Jadi increasing expression of messenger RNA reseptor androgen in granulosa cell ya. Jadi ini karena DHEA yang upregulate reseptor androgen. Dan upregulate reseptor FSH sudah dibuktikan in vivo maupun in vitro. Dan masuk ke penelitian kami, ini penelitian yang kita kerjakan di tahun 2012, kita sudah publish ini pada 21 kasus poor responder dan 21 kasus non poor responder. Usianya ya memang yang poor responder lebih tua ya, sekitar 36 tahun, kadar AMH di dalam folikel 1,2 ya. Kemudian DHEA, ini kita ukur DHEA, kita ukur juga testosteron, ya tidak berbeda bermana untuk DHEA. Ya kita tidak mengukur DHEAS ya. Tadi kalau penelitian tadi adalah kadar DHEAS. Ini kita mengukur kadar DHEA tidak berbeda bermana, tapi kadar testosteron pada kelompok poor responder dia lebih tinggi secara bermana. Dosis tidak berbeda bermana, jumlah oosit pasti poor responder ini bermana. Ini tidak dilakukan exposure, kita tidak memberikan DHEA. Kemudian kita ukur bagaimana ekspresi reseptor FSH di sel granulosa. Ya, di sel granulosa ternyata poor responder ini dia sedikit lebih tinggi, walaupun secara statistik tidak berbeda bermana. Secara statistik reseptor FSH, ekspresi reseptor FSH di sel granulosa pasien poor responder sama, tetapi androgennya lebih tinggi. Sehingga kami coba menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan ekspresi reseptor FSH dia membutuhkan androgen. Dan tadi ternyata terbukti betul, semakin kita expose dengan androgen, terutama DHEA, maka terjadilah upregulasi dari ekspresi reseptor FSH maupun ekspresi reseptor androgen. Ya, ini sekali lagi membuktikan bahwa pada kasus-kasus poor responder, androgen diperlukan. Penelitian kami yang kedua ini bersama-sama Dr. Lucky ini tentang LH. Ya, bagaimana ekspresi reseptor LH di sel granulosa juga lagi-lagi pada kasus poor responder. Kita lihat ini kita lakukan pada 10 pasien, bukan 10.
enggak ada. Ya, pada 20 pasien, 10 dan 20 pasien, ya. 30 pasien kita lihat AMH-nya ini poor responder rendah. Dan kalau kita lihat ya clinical pregnancy-nya pasti lebih rendah kelompok poor responder, jumlah OSIT-nya juga lebih rendah. Tetapi yang menarik adalah bahwa kadar ekspresi reseptor LH di poor responder itu berkorelasi positif ya dengan maturitas oosit dengan fertilization rate. Walaupun tidak berbeda bermana tapi positif. Sementara pada non poor responder atau normal responder, LH reseptor LH itu ekspresinya berkorelasi negatif dengan maturitas, dengan maturation rate maupun dengan fertilization rate. Artinya apa? Artinya pada poor responder, reseptor LH itu sudah disediakan karena dia butuh androgen. Dia butuh androgen, dia butuh LH bekerja di sel TK, kemudian menghasilkan substrat androgen yang diaromatisasi oleh enzim aromatase di sel granulosa. Dan kita bisa bayangkan, kalau kita memberikan DHEA, kita memberikan growth hormone, maka substrat androgen itu bertambah dan kemampuan aromatisasinya bertambah. Sehingga akan meningkatkan kualitas sel telur, akan meningkatkan jumlah sel telur. Problemnya adalah DHEA itu tidak terlalu mudah dicari di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman partner pharmaceutical company kalau bisa mendatangkan atau memproduksi DHEA yang benar-benar DHEA 25 mg atau 30 mg itu saya kira akan sangat banyak membantu. Dan selama ini kita mencoba mencari substitusi dari DHEA itu tribulus ya. Tribulus 3 kali 250 mg. Ini pada pasien-pasien mengalami female sexual disfungsi seksual. Ya kita lihat selama 3 bulan itu akan meningkatkan level of DHEA. Jadi substratnya DHEA itu sebenarnya tribulus ya. Tribulus itu sebagai salah satu ganti saja kalau kita sulit mendapatkan DHEA yang betulan begitu. Kemudian growth hormone sudah, DHEA sudah, maka sekarang CoQ10 ya, coenzyme Q10. Ya ini pre-treatment with coenzyme Q10 improving ovarian response and embryo quality in low pregnancy prognosis with degrees ovarian reserve ya. Ini diberikannya pre-treatmentnya 60 hari sebelum IVF cycle, dosisnya 3 kali 200. Kalau kita lihat sekarang commercially available itu sekitar 150 mg ya, Q10. Ini 200 mg 3 kali 60 hari sebelum IVF. Dan kalau kita lihat ini karakteristiknya tidak berbeda di kedua grup ya, usianya masih muda, kemudian AMH-nya juga sama-sama rendah, ya AFC-nya juga rendah, kita lihat. Kemudian bagaimana outcome ya? Ovarian reserve marker before and after tidak ada perbedaan. Tetapi kita lihat bagaimana parameter ya, parameter embryological outcome. Pada study group total dosis gonadotropin lebih sedikit ya, dosis gonadotropin lebih rendah, kemudian peak estradiolnya lebih tinggi, kemudian oocyte retrievalnya lebih banyak ya, dan fertilization oocyte-nya lebih tinggi ya. Ya, fertilization rate-nya lebih baik ya, dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan Q10. Bagaimana dengan outcome? Ya, outcome-nya kita lihat di sini, outcome-nya number-nya tentu number of clinical pregnancy ya, clinical pregnancy-nya 34%, tetapi tidak berbeda bermakna ya. Yang berbeda bermakna itu adalah number of cryopreserved embryo begitu bermakna, number of embryos ET, number of fat itu berbeda bermakna ya. Oocyte retrieval itu berbeda bermakna. Kumulatif clinical pregnancy-nya lebih tinggi tapi tidak berbeda bermakna. Ini hampir 2 kali lipat ya, 31% dan 17%. Jadi secara klinis mungkin berbeda bermakna, dan kumulatif live birth-nya kita lihat ya, yang sangat berbeda bermakna adalah kumulatif live birth. Jadi pemberian coenzyme Q10 ya 60 hari sebelum stimulasi itu akan memperbaiki kumulatif live birth ya. Kumulatif live birth, clinical pregnancy dan kumulatif live birth pada pasien-pasien yang muda ya, pasien-pasien yang muda yang low ovarian reserve, yang ovarian reserve. Bagaimana CoQ10 bisa memperbaiki kualitas sel telur? Bagaimana CoQ10 bisa memperbaiki performance reproduksi? Ya, ternyata memang ada kaitannya dengan fungsi mitokondria. Lagi-lagi bahwa ovarian aging is closely related with dysfunction of mitochondria. Dan sekali lagi kita lihat bahwa pemberian CoQ10 ya, ini bisa dilihat nih di in vivo ya, mencit menggunakan oocyte mencit yang dibuat diminished ovarian reserve. Ini pasien yang muda kita lihat kromosom misalignment and spindle defect-nya rendah. Pada pasien yang tua ya, pemberian ini pewarnaan DAPI ya, kita lihat ini adalah kromosom misalignment, spindle defect. Tapi ketika diberikan CoQ10, maka kromosom misalignment dan spindle defect ini membaik. Jadi disfungsi mitokondria itu bisa membaik karena ini adalah sebuah antioksidan yang sangat kuat dan diberikannya
lagi-lagi 2 bulan sebelum stimulasi. Nah, itu memperbaiki peluang ya, meningkatkan peluang untuk oosit yang lebih baik. Yang terakhir saya kira insulin sensitizer ya, ini juga sangat banyak, merupakan sebuah adjuvan regimen. Ya, insulin sensitizer, metformin. Kita tahu metformin itu akan memperbaiki adenosin monofosfat ya, protein kinase ya, protein kinase sehingga menekan proses lipogenesis, memperbaiki insulin sensitivity ya, memperbaiki insulin sensitivity, menurunkan proses-proses flow gluconeogenesis. Jadi insulin sensitizer karena dia bisa memperbaiki mitokondria, ya dia juga memperbaiki mitokondria ya. Mitokondrial biogenesis, menurunkan proses glikolisis. Jadi bisa memperbaiki bukan saja fungsi reproduksi perempuan, tapi juga sperma. Ini sangat menarik ya. Apakah pemberian metformin ini juga bermanfaat pada pasien-pasien poor responder? Kita balik ke guidelines, ini S3 guidelines ya, low responder. Ini low responder, kita lihat yang kuning-kuning ini low responder, yang antagonis protokol ataupun agonis ya. Starting dose-nya dengan dosis 150 sampai 300, triggernya dengan urin ataupun rekombinan ya. Kemudian luteal phase support. Ini yang paper yang publish 2020. Jadi baik dua-duanya ya, antagonis dan agonis dua-duanya equally recommended. Dua-duanya equally recommended. Sisi alone atau kombinasi dengan gonadotropin equally recommended. Letrozole tidak recommended ya, tidak recommended. Kemudian higher dose itu nggak jelas, tetapi maksimal 300. Kalau lebih dari 300 tidak berbeda bermakna ya untuk starting dose. Kemudian adjuvan, ini menarik ya. Adjuvan semua tidak direkomendasi kalau oleh S3 ya. Metformin, growth hormone tapi kondisional ya, kondisional, testosteron kondisional, DHEA kondisional. Jadi pada beberapa kasus kalau kita bisa seperti kita lihat tadi, secara statistik memang tidak bermakna ya live birth, tetapi jumlah sel telur, embrio yang bagus itu clinically, statistically dan clinically berbeda bermakna. Jadi memang ada yang namanya value based medicine ya. Aspirin, sildenafil ini no evidence ya, is not recommended. Kemudian triggering ini sangat penting ya, terutama boleh lakukan triggering leading follicle 16 sampai 22, mau rekombinan mau urin sama, tidak berbeda bermana. Agonis triggering, double triggering ya tidak terbukti bermana pada kasus poor responder. Karena tadi rekombinan HCG, urin HCG sudah cukup. Mau di double dengan agonis triggering tidak berbeda bermana, walaupun hipotesisnya kalau ada agonis itu akan meningkatkan ekspresi reseptor EPSA di sel granulosa. Dan ini satu studi kita juga, ya, saya kira yang baru available di PubMed. Bagaimana serum HCG itu positively correlated with ekspresi reseptor LH dan kualitas OC. Jadi ketepatan melakukan triggering itu juga kata kunci pada pasien-pasien poor responder. Harus tepat diameternya, harus tepat jamnya. Jadi kita membuktikan 12 jam pasca triggering, kalau kadar HCG itu minimal 77, maka 85-95% kita akan mendapatkan sel telur yang matur. Dan kemudian kita juga berbicara mengenai endometrium, ya luteal phase insufficiency, kita tahu outphase. Tentu pada poor responder sangat mungkin terjadi outphase karena terjadi akselerasi endometrium. Karena ada respon endometrium, respon sel granulosa yang luar biasa, biasanya dia menghasilkan premature luteinizing, ya. Premature luteinisasi itu yang sering terjadi pada pasien-pasien poor responder. Sehingga kalau akselerasinya lebih dari 3 hari, kita lihat semuanya 0 nih pregnancy rate-nya. Jadi hati-hati, pasien poor responder adalah pasien yang sangat sensitif untuk terjadi akselerasi endometrium. Kalau lag-nya fase ovarium dan fase endometrium lag-nya perbedaannya lebih dari 2 hari, maka dia pasti outphase. Kalau outphase dia tidak akan nempel. Bisa dilihat dari USG sebenarnya. Kalau dia sangat hipoehoik ya dan hilang dari stratum basal mulai duluan, ini tanda-tanda terjadi premature luteinization. Sehingga pada kasus-kasus ini sangat dianjurkan untuk dilakukan freezing. Jadi freezing, kemarin dokter kita menjelaskan, freezing sangat bermanfaat pada kasus-kasus early progesterone rising. Dan sebaliknya ada juga misalkan dia kalau late, ya bisa terjadi kalau sel telurnya tidak baik, tentu late ya. Late itu juga akan terjadi
luteal phase insufficiency, dan kalau late tentu kita harus memberikan progesteron. Dan progesteron saya kira saat ini yang paling banyak adalah vaginal progesteron. Vaginal progesteron inilah yang akan sangat baik di dalam tisu atau di dalam endometrium. Ini akan mampu melakukan transformasi endometrium sehingga fase di endometrium dan fase di ovarium menjadi sinkron. Baik, terakhir saya kira ini sudah sangat panjang saya berbicara. Ada 5 saja kesimpulannya, bukan kesimpulan, interesting note dari apa yang sudah kita dengarkan diskusikan sama-sama, bahwa CoQ10 dan DHEA potentially improve IVF outcome, ya, including embryo quality and clinical pregnancy, termasuk clinical pregnancy, ya. Walaupun ini jelas tadi di review dari Human Production itu jelas, ya. Walaupun di systematic review-nya di S3 ini is not recommended DHA, walaupun CoQ10 di S3 guideline nggak ada, di DHA ini conditionally, X-ray catatannya conditionally. Growth hormone improve, number of mature oocyte, good quality embryo, and clinical pregnancy. Ya, including live birth rate. Sebenarnya live birth rate-nya memang cenderung ke kanan, walaupun dia agak nyerempet sedikit, ya, nyebrang angka 1 di box plot. Ya, tetapi kita lihat juga di guidelines dia conditionally. The use of insulin sensitizer potentially will improve women's fertility, ya. Terutama pada pasien-pasien yang mengalami kelainan metabolik, ya, kelainan metabolik obesity, ya. Tentu insulin sensitizer ini bermanfaat. Dan SDA guidelines sampai saat ini memang still not recommended regular use. Artinya pada conditional tertentu kita diperkenankan, ya, karena secara clinically improve, ya, walaupun karena statistically live birth tidak berbeda bermana, tapi clinical pregnancy statistically berbeda bermana. Dan terakhir saya kira ini mitochondrial function, ya. Kita berbicara mengenai poor responder, maka kita juga berbicara mengenai mitochondrial dysfunction. Dan antara lain yang memperbaiki mitochondrial dysfunction ada CoQ10, ya, suplementasi CoQ10 3 kali 200 mg minimal 2 bulan atau 3 bulan sebelum stimulasi. Dan juga pemberian growth hormone yang starting dose bersama dengan gonadotropin atau dengan agent stimulasi yang lainnya diberikan paling tidak 3 international unit per hari selama 10 hari injeksi. Jadi harapannya kalau mitokondria ini bisa kita perbaiki, maka kita bisa memperbaiki kualitas sel telur sehingga fertilizable oocyte yang meningkat dan kualitas embrionya pun akan membaik. Harapannya clinical pregnancy-nya akan meningkat. Dan bahkan orang sekarang melakukan autologous mitochondrial transfer dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah mitokondria yang ada di sel granulosa, karena mitokondria is a source of energy. Ya, ini sangat menarik, saya kira this is the future treatment. Ya, ini tentu acknowledge untuk teman-teman saya semua di divisi endokrin dan di Smart IVF maupun teman-teman saya di Bocah Indonesia. Kami juga membuat program baru di ke depan untuk mengenal dokter membership program sehingga kita tetap dapat keep in touch, berdiskusi untuk mengatasi kelainan-kelainan ataupun masalah pada pasien kita. Demikian Dr. Fahri, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iko atas insight-nya yang sangat menyegarkan, ya. Kita kembali lagi ke fisiologi dan patofisiologi, dan saya yakin ini menjadi satu refreshment buat dokter-dokter. Menarik sekali karena ini menjadi topik yang pasti akan sangat bersinggungan erat dengan kasus yang kita hadapi sehari-hari. Kami persilakan pada dokter-dokter untuk bisa berdiskusi, bisa ditulis di chat box atau langsung raise hand, Dok. Ini sudah ada pertanyaan dari Dr. Surya. Pagi Prof, pada evidence menunjukkan suplementasi LH, angka clinical pregnancy rate-nya rendah, sehingga jenis gonadotropin untuk stimulasi pada poor responder ini, mana yang lebih baik digunakan, yang mengandung FSH saja, atau yang kombinasi RFSH dan RLH? Ya, baik, terima kasih Dr. Surya, ya. Jadi memang kalau kita lihat kita tentu melihat dari secara fisiologis, ya. Secara fisiologis tadi data kita menunjukkan bahwa pasien poor responder itu dia memiliki densitas reseptor LH yang lebih tinggi, ya, di sel granulosa dibandingkan pasien-pasien non poor responder. Artinya dia membutuhkan androgen. Ya, secara teori seperti itu. Tapi apakah kemudian pertanyaan yang kedua, suplementasi LH bermanfaat atau tidak? Suplementasi LH bermanfaat atau tidak? Saya tidak membahas ini karena kemarin sudah dibahas oleh Dr. Muharram, saya kira pada hari Senin atau Selasa, ya. Tetapi kita lihat meta-analisis, systematic review,
LH itu, suplementasi LH bermanfaat untuk meningkatkan implantation rate. Implantation rate dia bermakna suplementasi LH pada antagonis ya, pada antagonis. Sebagian besar pada long protokol, kalau pada long protokol dia bermakna. Pada antagonis ada 1-2 randomized control trial yang bermakna bagus, dia implantation rate-nya bermakna. Terutama pada pasien yang di atas 36 tahun usianya. Ya, 36 tahun sampai 39 tahun itu bermakna. Ya, itu. Dan startingnya adalah biasanya dia pertanyaan ketiga adalah startingnya kapan gitu. Startingnya kapan? Apakah kita berikan pada fase folikuler media atau pada fase folikuler akhir begitu? Apakah fase folikuler awal? Starting sejak awal. Nah, ini yang masih sangat debatable. Kalau ini sangat debatable karena randomized control trial, meta analisis, systematic review juga hasilnya pro and cons ya. Walaupun kalau kita SD guidelines mencantumkan sama ya, tidak berbeda bermana startingnya dengan HMG ataupun dengan FSH alone atau HMG atau kombinasi FSH plus LH. Ya, mengapa demikian? Karena memang belum banyak studi. Kelemahannya adalah meta analisis itu kan namanya dia memilih studi-studi yang desainnya sangat baik, randomized control trial yang subjeknya banyak. Dan menurut saya sih ini karena kekurangan studi aja, kekurangan jumlah studi. Walaupun secara hipotesis dan studi yang ada membuktikan itu bermakna kalau di atas 36 tahun dan kebanyakan startingnya adalah pada hari ke-5 atau hari ke-6 fase folikuler media. Begitu saya kira Dr. Surya. Tapi kalau starting dari hari pertama tidak ada, yang jelas no harm ya, nggak ada masalah, tidak akan merugikan pasien. Dan yang jelas ada paham yang menyatakan kalau kita berikan LH dari hari pertama atau HMG dari hari pertama, maka kita akan mempercepat konversi dari progesteron menjadi androgen, kemudian diaromatisasi menjadi estron, sehingga menghindari terjadinya early rising of progesterone di fase folikuler akhir. Ini salah satu keunggulan ya. Jadi ada mazhab yang seperti itu. Ya, begitu Dr. Surya. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih. Prof, ini ada titipan pertanyaan nih Prof, dari Dr. Suci kemarin di sesinya Dr. Muharram belum sempat terjawab karena ada gangguan koneksi. Prof, kalau boleh mohon diulas bagaimana dengan pemberian LH Prof. Jumlah LH berapa, kadar berapa kita tetap memberikan suplementasinya dan berapa dosis inisialnya? Ya, baik. Terima kasih Dr. Fahri. Jadi begini, kalau kita lihat pada kasus apa yang paling tepat kita berikan suplementasi LH? Jawabannya satu, yang pertama adalah pada kasus low endogenous LH. Ya. Low endogenous LH itu terjadi pada kasus gangguan ovulasi WHO kelas 1. Kalau di WHO kelas 1, hipogonadotropin hipogonadisme, maka hukumnya ini fardu ain ini, fardu ain untuk memberikan LH gitu ya. Sejak awal. Ya, sejak awal Anda boleh pilih HMG, Anda boleh pilih rekombinan LH. Itu yang pertama. Yang kedua, endogenous LH supplementation itu diberikan pada pasien-pasien yang predicted poor responder. Ya, predicted poor responder atau dia poor responder. Kapan kita bisa menduga itu predicted poor responder? Sekarang kita punya Poseidon. Ya kan? Kalau Poseidon 2 dan 3 yaitu Poseidon 1 dan 2, mohon maaf. Poseidon 1 dan 2 itu adalah kelompok-kelompok yang sangat ideal untuk memberikan LH. Karena kan dia sebenarnya pasien yang ovarian reserve cukup, hanya responsnya yang jelek. Nah, kenapa responnya jelek? Karena bioavailability of LH-nya itu terganggu akibat ada polimorfisme dari LH, rantai beta LH. Ya, jadi pada Poseidon 1 dan 2 itu pasien ideal. Ya, berikan LH. Itu yang kedua jawaban saya. Yang ketiga adalah pasien poor responder. Pasien poor responder dari mana? Ya, pasien poor responder Poseidon 3 dan 4 itu walaupun evidence-nya masih limited, tapi dia ada keuntungan. Kalau usia di atas 36 tahun ya, 36 tahun itu Poseidon 4 berarti ya. Poseidon 4 itu ada keunggulan kita berikan LH, implantation rate-nya meningkat sedikit. Ya, meningkat sedikit. Terutama kalau kita berikannya mulai tadi fase folikuler media, kalau ada tanda-tanda endometriumnya tipis, misalnya responnya tidak adekuat, ovarium folikel itu kalau diameternya di bawah 12 mili setelah 5 kali suntik atau 4 kali suntik, itu tanda-tanda ada poor ovarian response, ya, tanda-tanda predicted poor ovarian response, itu boleh kita berikan LH. Dosisnya yang ideal adalah 2:1 sebenarnya.
Sebenarnya kan 2:1 yang ideal. Jadi 150 LH-nya 75. Cuma kan problemnya tidak mudah itu. Tidak mudah mengatur evidence-nya, lagi-lagi menyatakan Anda berikan 75 konstan atau Anda naikkan 150 225 begitu, sampai saat ini masih sangat terbatas ya. Sehingga belum ada yang bisa menyimpulkan itu. Walaupun sekarang saya kira saya sebut brand ya ada satu Pergoveris lah, Pergoveris pen. Jadi karena dia mengeluarkan pen. Pen itu konstan itu, rasionya selalu 2:1. 2:1 Anda mau naikkan 75, ada 150, 225 itu di dalamnya selalu FSH LH 2:1. Ini yang perbandingannya paling fisiologis secara di endogen gitu ya. Tapi kita belum tahu juga apakah ini memberikan outcome yang lebih baik. Begitu kira-kira Farid. Makasih banyak Prof penjelasannya Prof. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Prof dari Dr. Kesumadana di Denpasar Bumi Prof. Ya. Kapan dan bagaimana memilih adjuvant treatment pada primary ovarian aging atau diminished ovarian reserve antara DHEA, GH, dan Q10? Ya, ini menarik. Jadi kapan dan bagaimana? Ya tentu sekarang kita acuannya adalah Poseidon ya. Poseidon 4 ya. Poseidon 4 dan 3 lah. 3 dan 4 perhatian. Jadi Poseidon 3 dan 4 itu adalah pasien yang ovarian reserve-nya jelek. Ovarian reserve-nya AMH di bawah 1,2, jumlah folikel antral basalnya di bawah 5. Hanya bedanya kalau Poseidon 3 usia di bawah 35, Poseidon 4 usia di atas 35 tahun. Nah, di situ pada kelompok 3 dan 4 kita berikan adjuvan. Adjuvannya apa yang mau diberikan? Idealnya sih berikan semua ya. Idealnya ya DHEA, growth hormone, Q10. Ya itu idealnya. Karena saling memperkuat. Kalau kita lihat DHEA dan DHEA itu keunggulannya dia melakukan sinkronisasi folikel. DHEA itu sinkronisasi folikel ya, diberikannya 2 bulan. DHEA itu bersama dengan Q10. Jadi folikelnya disinkronisasi, kemudian Q10-nya akan memperbaiki fungsi mitokondria. 2 bulan sebelum stimulasi atau 3 bulan sebelum stimulasi. Ketika masuk stimulasi diberikan growth hormone. Karena di growth hormone itu akan meningkatkan IGF-1. IGF-1 ini akan meningkatkan fungsi aromatase sehingga aromatisasi dari androgen yang membaik, dia juga akan memperbaiki lagi fungsi mitokondria. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Dan memang secara empiris pengalaman kami juga menunjukkan hal yang seperti itu. Hanya saya memang Q10 saya terus terang belum rutin memberikannya selama ini. Saya belum memiliki pengalaman cukup banyak tentang Q10, tapi kalau kita lihat evidence-nya cukup menjanjikan. Tapi DHEA dan growth hormone cukup baik. DHEA dan growth hormone cukup baik. Paling tidak kualitas oosit-nya bagus, kualitas embrionya baik, ya. Dan kemungkinan pasien untuk hamil relatif lebih tinggi dibandingkan kita tidak memberikan adjuvan. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Ini dari Dr. Kesumadana lagi. Ya. Mohon diulas sedikit Prof, diulas kembali sedikit. Tadi disebutkan kadar DHEA antara pasien poor responder dan yang normal responder tidak bermakna. Tapi perlu terapi DHEA. Mohon diulas kembali Prof. Baik, terima kasih Dr. Kesumadana. Ya, ini sebenarnya tadi ada 2 penelitian nih Mbak Yuda. Yang ini penelitian kita nih. Ini penelitian kita di Yasmin. Kita mengukur DHEA di dalam cairan folikel. Ya, 2 kelompok itu tidak berbeda bermakna, betul sekali. Tidak berbeda. Testosteron yang lebih tinggi pada kelompok poor responder. Ya, testosteron lebih tinggi. Kemudian kita lihat ekspresi reseptor FSH-nya. Ekspresi reseptor FSH-nya tentang testosteron. Testosteron ini sekarang studinya memang nggak terlalu banyak. Ya. Saya nggak tahu apakah hubungannya susah. Transdermal patch testosteron itu tidak terlalu mudah didapat sehingga orang DHEA. Tapi sebenarnya DHEA ini ujungnya akan ke testosteron juga gitu ya. DHEA, androstenedion, estron ya, ada androstendionnya bisa ke testosteron begitu ya. Karena ada enzim 17-HSD tipe 1 begitu. Nah, oleh karena itu kami merefleksikannya dengan berikan DHEA instead of transdermal testosteron. Kalau kita lihat studi yang lain yang tadi saya grup dari Cina, kalau dia diukur DHEAS. Nah, ini saya kira ini yang akan sangat signifikan menurut saya. Jadi dalam praktek sangat mungkin kita akan ukur DHEAS pasien-pasien poor responder. Saya kira mungkin nanti kami juga akan melakukan studi di Yasmin di RSCM. Kita ya kalau memang dia significantly lower, disitulah kita akan berikan pre-treatment atau adjuvan DHEA dan lebih panjang ya dosisnya 75 atau
Dr. Fani, saya kira tepat sekali pertanyaannya. Saya kira tidak ada masalah. Pada pasien yang tidak mau IVF pun, pasti Q10 itu akan memperbaiki mitochondrial function. Yang menarik adalah itu number of mitochondrial DNA-nya akan naik atau tidak. Ya, karena kalau yang juga berbicara kita akan melakukan studi mengukur jumlah DNA mitokondria di sel granulosa. Nanti akan kita lihat perbedaannya antara normal responder, poor responder, embryo quality. Kemudian kita akan coba expose in vitro. Jadi saya kira Dr. Sofani ini sangat bermanfaat, sangat bermakna untuk clinical practice. Walaupun AMH kadar AMH-nya sih secara statistik tidak berbeda bermakna ya setelah 2 bulan treatment 3 kali 200 mg CoQ10 begitu. Baik. Ada pertanyaan yang searah nih Prof dari Dr. Made Desi. Ya. Terkait dengan penggunaan metformin sebagai insulin sensitizer untuk perubahan kualitas mitokondria, apakah kita bisa memperbaikinya, menggantikannya dengan inlasin 2-3? Ya, betul. Ya, inlasin ini bioactive fraction dari cinnamon ya. Dan saya tidak menampilkan tadi, saya kira kemarin Dr. Andon mungkin sudah banyak berbicara, tapi yang jelas instead of reproductive performance, metabolic performance kelompok yang mendapatkan inlasin, kelompok yang mendapatkan metformin, kelompok yang mendapatkan gabungan metformin dan inlasin itu tiga-tiga sama baik ya. Instead of reproductive ya. Untuk metabolic performance semuanya baik, insulin sensitivity, kemudian gula darah, triglyceride, kolesterol dan sebagainya. Dan kata kuncinya di insulin sensitivity tadi ya, itu akan terkait juga dengan mitochondrial function. Dan bedanya memang pada kelompok yang mendapatkan inlasin. Jadi kalau inlasin plus metformin, ya dia reboundnya itu lebih lambat. Jadi kadang-kadang nih pasien kan meminum insulin sensitizer itu tidak konsisten gitu ya. Banyak yang putus di tengah jalan. Ya. Kalau putus itu reboundnya jelek sekali gitu. Pada dibandingkan dua kelompok metformin dan inlasin, kelompok metformin reboundnya lebih cepat. Jadi kembali lagi resistensi insulin, kembali lagi ada gangguan mitokondria itu lebih cepat dibandingkan kelompok yang mendapatkan DLBS 3233 atau inlasin. Nah ini saya kira ini juga menarik untuk dikaji. Jadi teman-teman yang berminat untuk melakukan studi doktoral ya inilah tempatnya begitu ya, mengkaji bagaimana jumlah mitokondria DNA di sel granulosa, kemudian kalau berbeda dosis, kemudian kalau di stop seperti apa. Ini kajian-kajian ini saya kira akan sangat bermanfaat. Begitu, Dr. Fahri. Terima kasih banyak, Prof, penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Suci kembali nih, Prof. Ya. Perubahan apa yang diharapkan pada pemberian adjuvan, Prof? Adjuvan pada poor responder. Dan apa yang sudah diberi adjuvan pasti bisa lanjut tadi ya? Ini pertanyaan yang paling susah dijawab nih. Ya, paling susah dijawab ya. Ya, nomor satu memang paling penting konseling ya. Apapun di depan konseling itu penting banget. Konseling pada pasien ya. Ya, kalau kita lihat tadi Norbert Gleicher ya. Norbert Gleicher itu salah satu expert yang paling banyak menulis tentang DHEA. Bagaimana kalau beliau ekstrim sekali, AMH di bawah 0,1, dia akan coba gitu dengan DHEA. Ya. Dan kalau pengalaman kami sih jelas kami saya selalu melakukan konseling di depan gitu ya, konseling depan. Bahwa ini kasusnya berat pasti ya, tadi 1-10% kan live birth rate. Kemudian dilakukan treatment yang jangka panjang. Jadi nomor satu kita berikan nih kasusnya, berikan informasi kasusnya sulit. Yang kedua tentu nih treatmentnya jangka panjang, harus konsisten, harus sabar. Kata kuncinya sabar, be patient. Kenapa? Karena tiap bulan kita harus evaluasi. Apakah dengan diberikan DHEA, apakah dengan diberikan CoQ10, itu akan kelihatan antral follicle count-nya. Yang paling menggembirakan itu adalah ketika pasien yang AMH di bawah 0,01, tiba-tiba ada follicle antral 1 gitu. Itu wah bagaikan angin surga gitu buat pasien dan buat dokternya gitu. Tiba-tiba muncul. Pada saat muncul itulah maka peluang untuk mendapatkan mature oocyte itu luar biasa besar. Ya luar biasa besar. Tinggal kita bermain dengan regimen ovarian stimulation. Kadang mungkin teman-teman trainee yang sempat berdiskusi dengan saya di Asmi bisa melihat bagaimana pasien yang benar-benar berat begitu ya,
kita berikan treatment yang cukup panjang, keluarlah antral folikel, dan itu residual folikel. Residual folikel inilah yang kita harapkan dia akan berkembang menjadi folikel yang dominan dan kita dapatkan mature oocyte. Pada beberapa kasus kita dapatkan, saya belum mengumpulkan untuk menulisnya di publikasi, selalu akan saya tulis begitu ya. Terlihat ya ada satu antral folikel dan kita bisa pick up dan dia akan cleavage mendapatkan embrio yang baik. Walaupun kita nggak tahu dia aneuploid atau tidak. Tapi paling tidak memberikan harapan ya, ada potential promising. Tapi yang paling jelas adalah counseling. Jadi harapannya sekali lagi kalau secara praktis adalah lihat folikel antral setiap bulan ada nggak dia, tumbuh nggak dia. Ya kalau DHEA kan sinkronisasi. Atau tribulus sinkronisasi, mungkin tribulus lebih panjang karena dia kan substrat DHEA ya, mungkin lebih dari 3 bulan dia ada dia akan nongol gitu residual folikelnya, dia akan muncul gitu. Makanya orang melakukan in vitro activation ya, in vitro activation kalau muncul diaktifasi begitu ya. Yang kedua tentu sekarang kita bisa lihat, saya belum pernah melakukannya ya. Kita lihat sebenarnya DHEAS, kadar DHEAS ya. Kalau kadar DHEAS-nya membaik ya, dari tadi di bawah 180 menjadi di atas 180, nah ini ada peluang. Ya, ada peluang yang mungkin nanti kalau kita stimulasi atau diinduksi akan keluar. Ya kalau grupnya dari Saint Mariana University, Bunpei Ishizuka, Kazuhiro Kawamura begitu, dia sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Mereka berani melakukan penyuntikan dengan gonadotropin dosis panjang gitu ya. Dosis rendah dan panjang. Penyuntikan bisa sebulan, bisa 2 bulan. Daily injection HMG 225 gitu. Dan mereka percaya ketika 2 bulan disuntik itu keluar sel telurnya. Tapi ini kan ya mungkin pasien di sana no problem dengan uang ya, mereka nggak ada masalah dengan uang gitu, dan itu bisa keluar. Ya mereka tempatnya grupnya Saint Mariana ya, Bunpei Ishizuka, bagaimana mereka dengan sangat berani ya melakukan injeksi. Begitu Dr. Fari mungkin. Terima kasih. Terima kasih Prof atas penjelasan yang sangat menyeluruh. Ini Dr. Mades bertanya lagi nih Prof. Pada kasus Poseidon 4, penggunaan DHEA 2 bulan sebelum treatment. Apakah penggunaan LH dengan perbandingan 2:1 di awal atau pada saat folikular media D7 pada siklus IVF? Mohon sharingnya Prof. Ya ini Poseidon 4 ya, versi 4. Untuk Poseidon 4 evidence-nya tadi saya sudah jelaskan juga, sebenarnya sedikit saya jelaskan pada pertanyaan Dr. Surya. Secara evidence memang dia tidak terlalu banyak ya membandingkan apakah LH sejak awal stimulasi, apakah dia fase folikular media ya. Tidak banyak yang membandingkan itu, tetapi satu kata kunci saja bagi saya adalah kalau dia muncul folikel antral maka segala daya upaya akan kita lakukan gitu ya. Saya termasuk yang senang menggunakan starting dari awal pada kasus-kasus Poseidon grup 4. Karena saya percaya betul androgen diperlukan gitu. Androgen itu diperlukan tentunya untuk melakukan sinkronisasi, dan sejak awal juga androgen ini diperlukan pada pasien-pasien poor responder karena mengacu pada penelitian kami yang menunjukkan reseptor LH poor responder, pasien-pasien poor responder itu reseptor LH di sel granulosa lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang normal responder. Walaupun evidence-nya tidak melihat perbedaan ya, karena evidence yang sangat terbatas ya. Evidence sangat terbatas gitu. Begitu Dr. Mades. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hanya keunggulannya kalau LH dari awal tadi saya katakan akan menurunkan risiko terjadinya peningkatan progesteron prematur. Ya itu terbukti. Ya, pasien poor responder itu sangat risky untuk terjadinya lonjakan progesteron prematur ya, pasien poor responder gitu. Ya. Terima kasih Prof penjelasannya Prof. Kami persilakan dokter-dokter yang sudah bertanya, mungkin jika ingin ada yang ingin diulas kembali dari penjelasan Prof Iko, kami persilakan untuk raise hand atau tulis di chat box. Dan juga dokter-dokter yang lain mungkin ada kasus-kasus yang ingin didiskusikan, kami persilakan dok. Mungkin ada kasus yang mau dibagi dok? Ya pengalaman boleh begitu. Ya sekarang orang juga
ya in vitro activation ya yang lagi banyak. Mungkin kalau ada Dr. Mila di sini, Dr. Mila nih banyak pengalamannya nih. Dr. Mila banyak pengalamannya terkait dengan in vitro activation follicle ya in vitro. Dr. Mila nih baru pulang dari Edinburgh. Ada nggak Dr. Mila nih? Ya. Ada, Prof. Nah, nanti Dr. Mila suruh cerita tuh. Wah. Kalau teman-teman sempat baca publikasi Dr. Mila ada di Cell ya. Cell ya di Cell itu salah satu jurnal paling bergengsi di dunia ya. Dr. Mila sudah membuktikan bahwa in vitro activation dengan cara memotong jalur-jalur pro-apoptosis ya, PTEN. Pakai PTEN inhibitor, pakai PI3K activator ya. Itu Dr. Mila membuktikan folikel tumbuh, tetapi ada risiko terjadi keganasan. Ada risiko potensi terjadi keganasan karena dia tidak terkendali kalau menghambat apoptosis. Itu dibuktikan dengan sangat baik oleh studi Dr. Mila. Dr. Mila sehingga dia menang ya dalam paper terbaik di World Congress of International Society of Fertility Preservation. Dan kemudian waktu itu saya jawab hipotesis saya adalah jangan kita menggunakan PTEN inhibitor atau PI3K activator, tetapi gunakanlah AMH agonis. Gunakan AMH agonis. Jadi pada pasien-pasien poor responder, ini kita di luar adjuvan ya, kita berbicara. Pasien poor responder itu terjadi karena kadar AMH yang sangat rendah. Ekspresi AMH yang sangat rendah, dan itu orang harus meng-create AMH agonis. Kalau AMH agonis ada disuntikan, maka rekrutmen folikel akan terhambat dan itu bisa menyelamatkan folikel pada pasien poor responder. Ya, ini menarik nih, ini menarik ya. Kita kemarin saya kolaborasi ya dengan Tokyo University. Nanti Dr. Pita insya Allah akan PhD programnya di Tokyo University membahas ini. Bagaimana penggunaan AMH agonis pada pasien-pasien poor responder karena endometriosis. AMH agonis ya. Jadi ke depan AMH agonis. Lain adjuvan tadi ya. Selain adjuvan ada AMH agonis. Dr. Mila mungkin ada nih, suruh bicara dia Dr. Mila nih kalau ada di sini. Dr. Mila lagi ke luar, Prof. Mungkin ada kegiatan. Oh ya di Poli ya. Nah, ya. Itu saya kira kalau teman-teman bisa sempat download jurnalnya silakan. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Prof, ada pertanyaan lagi dari Dr. Nicholas, mohon info Prof pada dual stimulation apabila growth hormone diberikan pada stimulasi yang kedua. Ya, double stim. Ya. Ini menarik nih, ini menarik. Terus terang saya kira saya belum baca ya, evidence-nya, publikasinya, saya pun belum melakukan itu pada praktek sehari-hari. Saya hanya concern growth hormone pada follicular phase stimulation ya, FPS. Tetapi pada luteal phase stimulation ini benar juga nih. Biasanya luteal phase stimulation itu lamanya bisa 5-6 hari. Apakah luteal phase stimulation ini memperbaiki second wave dari follicular genesis growth hormone? Ini saya terus terang belum bisa menjawabnya, tetapi ini ide yang menarik. Ide yang menarik untuk kita coba apakah bermakna atau tidak ya. Hanya memang kelemahannya second wave itu pendek sekali. Biasanya luteal phase stimulation itu lamanya 5-6 hari. Ya, tetapi yang mengejutkan bulan Januari kemarin Cheng Chirei dari Taipei Medical University dia presentasi menyampaikan bahwa new approach growth hormone stimulation adjuvan itu hanya 4 hari. Tiap hari 5 unit, jadi 20 unit. Ya, itu ininya dia ya, evidence-nya dia, tapi belum publish papernya. Kita tunggu. Kalau tadi kan paper publish-nya kan 10 hari kali 3 ya, 30 unit begitu. Oke, terima kasih, itu pertanyaan sangat-sangat baik. Baik, terima kasih Prof. Dr. Kesumadana nih Prof, bertanya lagi Prof. Kasus POA umur 27 tahun, anak 1 tiba-tiba amenorrhea, di USG follicle negatif, endometrial line follicle negatif. Endometrial line tipis, AMH rendah kurang dari 1. Bagaimana penanganannya Prof? Ya, betul. Ya ini menarik ya. Sebagian besar sih primary ovarian insufficiency ini terjadi karena faktor genetik loh, sebagian besar ya. Idiopatik POI itu karena faktor genetik. Karena itu salah satu ya saya supervisor ya, bimbingan saya di PhD program ini kita akan melihat genomic sequencing dari gen AMH ya, gen AMH, gen structure dan gen structure dan non-structure-nya kita akan lihat the whole genomic sequencing dari AMH. Adakah perbedaan antara pasien-pasien yang primary ovarian insufficiency dan pasien kontrol termasuk pasien PCOS?
Karena tadi nih, kenapa dia bisa tiba-tiba rendah? Apa ada yang masalah nggak? Kenapa ekspresinya, apakah di promoter yang bermasalah gitu ya? Atau di strukturnya, di coding gennya gitu ya. Ini lagi kita kerjakan. Ya mudah-mudahan bisa segera selesai ini. Jadi kita bisa menjawab masalahnya ada di mana. Kemudian kembali ke pasiennya apa yang harus dilakukan? Ya kalau paling ideal sih saya katakan AMH agonis. Ya hanya AMH agonis ini kan masih sangat apa ya, di tataran konsep. Sebagian orang sudah menemukan, terutama kelompoknya Dormero dari Israel, tapi mereka kan saling ngumpetin gitu ya, Tapi ketika saya berbicara di Tokyo itu saya dikejar-kejar tuh sama Todai, sama Tokyo University, di mana Anda mendapatkan AMH agonis. Paling ideal itu. Tapi kalau tidak ya kembali tadi kita berikan ajuvan tadi, ya DHEA yang paling ideal 3x25. Di Indonesia preparatnya 25 mg. 3x25 mg diberikan 3 bulan sebelumnya sambil diberikan CoQ10 3x200 atau 3x150 mg dan diamati terus selama 3 bulan sampai timbul folikel antral. Karena kalau timbul folikel antral maka residual folikelnya itu ada gitu. Residual folikelnya ada. Memang kita tidak bisa menebak kapan keluar residual folikel. Kita nggak bisa nebak gitu kapan keluar. Ya, makanya kalau Kawamura dia ovarektomi, ovariumnya dia ovarektomi, dilakukan aktivasi in vitro. Itu yang dilakukan Kawamura pakai P10 inhibitor, pakai PI3K stimulator ya, activator gitu. Sehingga bergeraklah, sehingga residual folikel itu tumbuh gitu loh. Bedanya sekarang kita mau menumbuhkan in vivo. Kalau in vitro, Dr. Mila udah membuktikan bahwa in vitro ini berbahaya. Memang tumbuh folikel tapi dia jadi cancer. Jadi keganasannya, malignansinya tinggi. Sehingga kalau in vivo itu nggak bermasalah gitu. Kalau in vivo tuh oke gitu ya. Jadi kalau Kawamura in vitro activation dengan lakukan dicacah-cacah ya. Dicacah-cacah, yang paling baru ada non medication in vitro activation tuh ovarium ini dicacah-cacah. Kemudian dimasukkan lagi transplantasi dan itu akan bergerak residual folikel. Makanya kalau lakukan kumulatif pregnancy rate kenapa tinggi pada saat IVF? Karena pada saat puncture, pada saat kita melakukan OPU, kita melakukan puncture pada ovarium. Dan puncture pada ovarium itu akan memperbaiki respon ovarium atau releasing residual follicle. Ya, ini salah satu hipotesis juga ya, puncture pada ovarium. Makanya Kawamura melakukan itu ya, jalur non medication ya. Ini yang menarik ya. Jadi kalau Dr. Kusumadana berikan DA dan Q10 ya tentu kita lihat benar-benar diamati sampai keluar residual follicle baru dilakukan koresponder gitu. Dr. Kusumadana melanjutkan nih Prof, bagaimana pemberian dexamethasone pada kasus di atas? Ada pengalaman? Di bawah. Saya tidak pernah memberikan kasus dexamethasone. Belum pernah saya kalau pada kasus koresponder. Belum pernah. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan lagi dari Dr. Mades nih Prof. Banyak kami temukan kasus POI, apakah multimodalitas penggunaan DHEA dan Q10 sejak 2 bulan sebelum treatment bermanfaat pada Poseidon 2 dan 3? Kalau Poseidon 2 dulu saya jawab ya. Poseidon 2 itu kan dia tidak ada masalah dengan cadangan ovarium. Cadangan ovariumnya banyak, responnya dia jelek. Makanya kalau kita mau stimulasi dia, kalau dia mau ikut IVF, maka jawabannya adalah berikan LH, suplementasi LH atau kombinasi dengan atau HMG ya, HCG with recombinant with LH activity gitu ya. Jawabannya gitu kalau untuk dia akan ikut IVF. Tetapi kalau dia mau hamil alami, mungkin pemberian DHEA dan CoQ10 sih secara hipotesis sih tidak ada masalah ya. Karena kita tahu sinkronisasi DHEA sinkronisasi folikel, mungkin kalau sinkronisasinya lebih baik, responnya mungkin juga akan lebih baik. Artinya folikel yang maturnya akan lebih banyak ya, itu bisa. Q10-nya tentu dia akan memperbaiki fungsi mitokondria, nggak ada masalah juga. Jadi no harm lah. Untuk orang itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau IVF, jawabannya adalah berikan LH gitu, atau berikan HMG begitu. Terima kasih Prof penjelasannya. Dr. Marley Prof bertanya,
kasus dengan poor responder dengan tin endometrium, rencana FET secara artifisial, tapi endometrium tidak pernah berhasil mencapai 7 mm. Ya. Penggunaan estradiol 3 kali 2 mg dari hari kedua sudah dilakukan. Mohon petunjuk tata laksana. Ini tadi salah satu yang saya sampaikan, salah satu studi ya, hipotesis tadi menyatakan bahwa growth hormone itu ada reseptornya di endometrium. Ya, sehingga pada kasus-kasus frozen embryo transfer itu bisa dilakukan pemberian ya. Suntikan intramuskuler growth hormone itu 3 unit ya, mulai dari hari pertama sampai 10 hari. Itu salah satu upaya kita untuk memperbaiki ketebalan endometrium. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dilakukan penyuntikan intrauterin ya. Dari disuntikan ke dalam intrauterin seperti inseminasi, dosisnya juga 3 unit ya, dari 3 unit dan dipertahankan selama 15 menit. Pasiennya tidak boleh bangun. Ya, dipertahankan dengan kateter gitu, kateter intrauterin, folikateter dipertahankan seperti itu. Itu diduga akan memperbaiki ya, dia akan bekerja di reseptor growth hormone di endometrium sehingga nanti respon endometrium akan membaik. Saya akan mencoba ini, terus terang saya belum mencoba. Saya sudah mencoba semuanya ya, platelet rich plasma, PRP. Saya sudah mencoba amniotic stem cell ya, kemudian mesenchymal stem cell yang baru kita coba sekarang. Tapi growth hormone ini rasanya cukup baik untuk kita coba ya, tidak terlalu sulit, mencari yang mudah dibandingkan amnion, harganya juga tidak terlalu mahal dan visible untuk dikerjakan begitu. Data yang ada menunjukkan ini cukup bermanfaat ya, jadi bisa intramuskuler atau dikombinasi dengan intrauterine begitu. Dr. Santi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Iko penjelasannya. Kita belum ada pertanyaan lagi di Prof di chat box Prof. Silakan. Dokter yang lain. Ini hari ini pesertanya ada 150 Prof. Ya. Ya, terima kasih ya. Seluruh kepulauan, Bro. Ya memang ini kasus yang sangat menarik dan penelitian terus akan berjalan terus ya pada pasien-pasien poor responder ini. Ya stem cell masih sementara orang stem cell agak untuk poor responder ya, terutama untuk pembentukan gamet orang masih agak skeptis, sekarang agak mundur. Justru yang berkembang adalah ini ya, artificial ovary ya, itu grup Dr. Mila juga tuh, Dr. Mila ya, bagaimana dia membuat ovarium buatan tuh, gurunya Dr. Mila, Elvin Telfer ya dari Edinburgh University. Nanti dia membuat namanya implantable artificial ovary, IAO ya, implantable artificial ovary. Jadi dari ovarium pasien-pasien yang pasien POI ini diambil folikelnya begitu, kemudian di in vitro dilakukan isolasi. Sebenarnya penelitian saya, disertasi saya melakukan itu. Saya lakukan preantral follicle isolation, kemudian di in vitro growth ya, ditumbuhkan sama dia sama Elvin ditambah scaffold ya, kemudian menjadi ovarium buatan, kemudian diimplantasi ke dalam tubuh ya. Pada mencit mereka sudah mulai menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik ya pada mencit. Saya kira ini salah satu breakthrough ya, the future of regenerative medicine ya, pada pasien-pasien POI, terutama pada perempuan. Yang laki-laki saya nggak tahu, laki-laki lebih susah lagi kayaknya kalau pada kasus azoospermia ya. Begitu. Baik. Terima kasih Prof. Ini Dr. Marli sudah bertanya lagi nih Prof. GH intrauterine dikerjakan saat kapan pada siklus fetnya Prof? Ya, di studi yang ada dikerjakan pada fase folikuler media sampai akhir, Dr. Marli, antara itu hari 9-10 begitu. Mereka mengerjakan pada saat frozen embryo, direncanakan frozen embryo transfer. Tapi saya belum tahu hasilnya seperti apa ya. Tapi kalau melihat ininya sih patofisiologi, fisiologi, hipotesisnya sih cukup nyambung ya, gitu. Baik, terima kasih banyak Prof penjelasannya. Silakan dokter yang lain. Kita masih ada waktu Dok untuk berdiskusi. Ya, mungkin saya sedikit sampaikan bahwa sesi kita hari ini disponsori oleh rekan-rekan dari Aptavis
dengan produknya Sigest. Saya boleh izin share screen sebentar ya, Prof? Silakan. Ya, Sigest ini seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah preparat progesteron dalam bentuk pessaries, dan ini sudah menjadi drug of choice di beberapa negara di luar, dan sediaan ada 200 dan 400. Ini merupakan produk dari Actavis bagi dokter-dokter yang berminat untuk mengetahui lebih detail tentang produk progesteron Pervaginam ini. Bisa menghubungi kontak Actavis, akan saya tuliskan di chat box nanti. Baik, ada pertanyaan lagi nih Prof dari Dr. Agus Wijaya. Mohon di-sharing sedikit tentang penggunaan PRP pada pasien POI, Prof. Ya, baik. Jadi PRP ini juga sangat menarik ya, sangat menarik PRP ini. Banyak sekali orang mencoba PRP untuk pasien-pasien POI, tetapi kalau saya masih mencobanya terutama untuk teen endometrium ya. Untuk teen endometrium biasanya sampai karena autologus, dan saya pernah dua-duanya menggunakan autologus dan menggunakan alo. Alo ini bahayanya kadang-kadang ada reaksi hipersensitivitas ya, kadang-kadang pasiennya agak gatel gitu ya. Sama saya instilasi ke dalam intrauterin begitu untuk mencoba memperbaiki respons penebalan dinding endometrium. Ya, kita diamkan selama 19 menit begitu, pasiennya tiduran dengan pakai kateter 10F ya, kita kembangkan sedikit folinya sehingga dia tidak keluar begitu. Ini yang, tetapi hasilnya tentu saya belum bisa menyimpulkan ya karena kasusnya belum banyak. Yang kita lagi kembangkan juga adalah vehicle ya, kita mendapatkan hibah, salah satu hibahnya adalah untuk teen endometrium. Jadi kita ada 2, menggunakan mesenchymal stem cell dan menggunakan amniotic epithelial membrane cell, amniotic membrane epithelial cells ya. Kita mengembangkan vehicle-nya. Vehicle ini kami sudah mencoba macam-macam nih. Kita coba pakai kateter, kita coba pakai IUD, kita coba pakai aplikator ya. Ini sekarang kita akan membuat aplikatornya, mudah-mudahan desainnya cukup baik ya, mudah-mudahan nanti ini sukses ya untuk aplikatornya untuk memasukkan amnion, karena amnion itu kita sudah memproduksi amniotic epithelial cells ya, kita sudah produksi, sudah didesensitisasi, sudah dibuang matriks ekstraselulernya dan kita freeze ya. Saat ini kita available setiap saat dan itu tidak sesulit dulu lagi. Yang jadi masalah adalah meng-create kendaraannya supaya dia nempel di dalam endometrium. Itu. Teknik lain bisa sekretom. Sekretom juga cukup bermanfaat. Sekretom itu condition medium. Ya, mediumnya yang kultur stem cell. Ini juga cukup menjanjikan karena banyak sekali growth factor. Ya, tinggal dipertahankan berapa lama aja di dalam intrauterine cavity. Kalau penelitiannya disertasi Dr. Kanadi kan sekretom memperbaiki proses ya, apoptosis pada sel-sel granulosa pasien poor responder. Itu terbukti dengan sangat jelas ya bagaimana peran sekretom. Begitu kira-kira Dr. Fahri. Baik, terima kasih Dok. Ini Prof ini sudah ada yang ingin berinteraksi. Silahkan Dok. Ya, silakan. Dan dokter siapa? Saya sudah perbolehkan untuk unmute. Silakan Dok. Bisa langsung di unmute saja Dok. Ini dokter namanya tidak ada namanya unmute dari Maria ya Prof, sudah saya pencet tapi nggak respon ya Prof dari beliaunya. Dok, silakan Dok, sudah bisa berbicara, silakan. Baik, sembari menunggu kami persilakan kepada dokter-dokter yang lain. Ini Dokter Des bertanya lagi nih Prof, pengalaman di RSP pada penggunaan fresh amnion dan penggunaan IUD pada kasus amenorrhea sekunder faktor endometrium, Asherman setelah dihistroskopi cukup baik. Ya, betul. Terima kasih Dr. Madesi. Ya, itu memang yang pertama kali kami kerjakan ya. Dan kita sudah menghasilkan beberapa live birth pada kasus-kasus Asherman yang kita histroskopi, kemudian kita pasang. Kalau fresh amnion kita menyediakan freeze dry amnion yang sekarang sudah setiap saat.
Dan ini tentunya alo dan nggak ada masalah karena uterine itu immune privilege. Yang bermasalah adalah vehicle yang tadi saya sampaikan ya, memasang. Saya sering sekali udah memasang amnion diikat di Foley catheter itu tidak selalu mudah, begitu, tidak selalu mudah, dan biasanya saya tinggalkan Foley catheter selama seminggu pada pasien diikat, kadang-kadang dia lepas sebelum waktunya. Jadi kami sih masih tidak cukup puas ya. Tidak cukup puas karena tidak friendly ya lah, tidak friendly practice gitu. Saya nggak yakin teman-teman bisa mengerjakannya dengan sangat cepat gitu. Ini untuk reproducibility-nya itu yang kita pikirkan. Makanya insya Allah vehicle-nya nih jadi, ya, teman-teman di Imeri, kita sama teman-teman di Imeri sudah mendapatkan itu, mengerjakan itu dengan baik. Nanti insya Allah akan kami publish. Nanti kalau baik tentu kita akan jual ya, commercially kita commercially available lah untuk vehicle gitu. Terima kasih Prof. Iko atas penjelasannya. Dr. Hilma, Prof. di Medan bertanya, bagaimana pandangan Prof mengenai LH pretreatment pada kasus poor responder dan bagaimana pemberian melatonin sebagai terapi adjuvan pada kasus poor responder? Ya, LH pretreatment sebenarnya sih konsepnya mirip seperti DHEA. Ya, artinya kan LH itu kan substratnya akan menginjus substrat androgen dari sel TK. Ya, ketika dia disuntikkan kan dia akan bekerja di reseptornya di sel TK, sehingga kolesterol itu basic building blocknya steroid akan dengan cepat diubah menjadi androgen. Prinsipnya sama, mirip DHEA. Dia akan synchronizing early follicular development dan increasing the sensitivity of follicle to FSH ya, karena reseptor FSH-nya diperbanyak ya, dengan androgen reseptor. Jadi prinsipnya sama saya kira. Bedanya hanya LH evidence-nya lebih tidak banyak dibandingkan DHEA dan tentu lebih costly pasti dibandingkan DHEA. Juga pasien akan lebih tidak nyaman karena penyuntikannya jadi lebih banyak ya gitu. Kalau melatonin mirip ya. Melatonin itu juga fungsinya adalah sebagai the role of antioxidants juga ya. Antioxidants, kita tahu bahwa melatonin ini salah satu hormon yang sangat bermanfaat ya pada fungsi reproduksi, terutama pada pasien-pasien menopause begitu ya. Kalau pasien pada Dr. Fahri, pada teman-teman semuanya, kesempatan pagi hari ini semoga diskusi kita ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di event-event selanjutnya. Baik, Prof. Terima kasih sekali lagi Prof. Iko atas kehadirannya, Prof. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Ya, terima kasih Dr. Terima kasih Prof. Iko. Ya. Terima kasih Dr. Fahri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga sehat, Dok.